Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik, hebat, dan luar biasa buat kita. Selamat datang kembali di Andre Talabesi TV. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang berani percaya. Katakan, saya harus berani percaya. Sekali lagi, saya harus berani percaya. Haleluya. Saya membagikan ada dua ayat firman Tuhan yang saya dapatkan di dalam Mazmur 56 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firmannya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, berani percaya. Banyak orang tidak berani percaya. Akhirnya takut, bimbang, dan ragu, khawatir. Haleluya. Saya selalu mengatakan ketakutan tidak pernah menciptakan hal-hal yang baik. Ketakutan selalu menciptakan hal-hal yang tidak baik. Hari ini kita belajar supaya kita percaya. Haleluya. Saudara, saya akan membagikan ada beberapa hal tentang iblis. Ya, iblis selalu bekerja untuk apa? Merusak pikiran kita. Haleluya. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, maka gampang sekali iblis masuk dan intimidasi kita. Jadi ada beberapa kerja iblis. Yang pertama, iblis membuat takut. Nanti ketakutan, wah bagaimana ya dengan masa depan saya? Bagaimana dengan rumah tangga saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan usaha? Itulah cara kerja iblis. Yang pertama itu membuat kita takut. Dan yang kedua, pikiran selalu negatif. Wah, jangan-jangan si ini prasangka buruk sama saya. Jangan-jangan dia ini tidak menyayangi saya lagi. Jangan-jangan istri saya selingkuh. Jangan-jangan suami saya selingkuh. Akhirnya pikiran intimidasi iblis membuat kita apa, saudara? Pikirannya negatif. Negative thinking. Dan yang ketiga, panik. Orang selalu panik. Kepanikan membuat kita takut. Kepanikan membuat kita apa? Putus asa. Haleluya. Itulah cara kerja iblis. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan binasakan. Dan yang keempat, cara kerja iblis itu kekhawatiran. Kekhawatiran. Saudara, Tuhan Yesus selalu menegur murid-muridnya. Janganlah engkau khawatir. Ya. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita semua Tuhan pasti pelihara. Dan yang kelima, cara kerja iblis, menyerah. Orang-orang menyerah bukan dari Tuhan, dari iblis. Kalau kita menyerah, maka saudara, masa depan kita tidak akan hebat dan luar biasa. Itulah cara kerja iblis. Saudara, saya membagikan ada 5 rumusan yang membuat kita berani percaya. 5 rumusan yang membuat kita berani percaya. Yang pertama, hidup bergairah dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita hidup bergairah dalam Tuhan, saudara, hidup ini damai, hidup ini dahsyat. Mungkin Bapak Ibu Saudara pendidikannya biasa-biasa saja. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara hidup bergairah, maka akan menciptakan hal-hal yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya. Saudara, Mazmur 56 ayat 4 tadi mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Manusia pasti punya potensi takut. Tetapi Alkitab mengatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kalau kita percaya kepada Yesus, untuk apa lagi kita takut? Untuk apa lagi kita khawatir? Karena yang menjamin hidup kita adalah Yesus Kristus. Jadi saya dapatkan yang pertama, rumusan membuat kita berani itu hidup bergairah dalam Tuhan. Kalau kita hidup bergairah dalam Tuhan, otomatis kita tidak akan takut. Kita akan berani. Haleluya. Saudara, Mazmur 122 ayat 1 mengatakan begini, nyanyian Syara Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kalau kita pergi ke rumah Tuhan, pasti ketakutan akan hilang. Yang ada adalah keberanian. Kalau kita bergerak ke rumah Tuhan, artinya ketika kita bergerak berdoa, ketika kita bergerak melayani Tuhan, ketika kita bergerak untuk beribadah kepada Tuhan, maka di situ ada kegairahan. Hidup bergairah dalam Tuhan. Haleluya. Jadi saudara mau hidup bergairah, mari melekatkan diri dengan Tuhan. Pasti langkah-langkah hidup kita dahsyat, hebat, dan luar biasa. Dan yang kedua yang saya dapatkan, pikiran positif bahwa Tuhan pasti tolong saya.
Katakan Tuhan pasti tolong saya. Sekali lagi, Tuhan pasti tolong saya. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menolong kita. Mungkin saat ini pertolongan Tuhan belum engkau dapatkan. Ingat, waktu Tuhan tidak pernah cepat, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi waktu Tuhan yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Yesaya 41 ayat 13 mengatakan begini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Saudara, Tuhan Allah memegang tangan kanan kita semua. Dan berkata kepadamu, kepada siapa? Kepada kita semua. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, Tuhan Allah menolong kita. Saudara, ketika murid-murid berlayar bersama dengan Yesus, angin sakal, ombak kencang, badai, murid-murid panik, takut. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan. Akhirnya mereka membangun Yesus. Mereka membangun, guru, kita binasa. Saudara, Yesus menegur mereka. Di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Jangan sampai Tuhan Allah menegur kita. Jangan kita takut. Jangan kita panik. Harus percaya. Amin. Kalau kita percaya, maka saudara, pasti pikiran kita positif. Bahwa Tuhan pasti tolong saya. Tuhan akan menolong kita. Kalau kita punya pikiran positif, otomatis kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya membacakan Mazmur 56 ayat 5. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Saudara, aku percaya. Kepada Allah aku percaya. Pemazmur mengatakan, kepada Allah aku percaya. Mari katakan Bapak Ibu Saudara, kepada Yesus Kristus aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Aku tidak takut. Siapa yang akan melawan aku? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Jadi mari saudara, hiduplah bergairah di dalam Tuhan. Maka langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita khawatir, jangan kita takut, panik. Ingat, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Contoh, kita susah hari ini. Untuk hari ini saja kita susah. Ya, besok belum tentu kita susah. Besok ada jalan Tuhan. Karena Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Yesus Kristus akan membuka jalan buat Bapak Ibu Saudara semua. Dan memberkati kita semua. Haleluya. Dan yang ketiga yang saya dapatkan, ya, rumusan yang ketiga untuk membuat kita berani percaya. Yang ketiga adalah mimpi besar. Saudara, kalau kita mimpi besar, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Sebaliknya, mimpi kecil, mimpi kerdil, lakukan perkara-perkara kecil. Ada satu saudara cerita, seorang jemaat, dia mengatakan, Tuhan, jadikanlah aku lilin yang kecil, supaya aku bisa menyinari orang sekitar saya. Akhirnya, jadilah lilin yang kecil. Wah, masa lilin kecil? Kan Tuhan Allah mengatakan, jadilah terang. Jadilah terang dunia. Kok lilin yang kecil, kecil amat? Mari mimpi besar. Ketika seseorang mengatakan, Tuhan jadikan aku pelita untuk menyinari dunia. Kalau kita punya mimpi besar, kita menjadi cahaya untuk seluruh dunia, maka saudara, kita akan berdampak. Jangan jadi lilin yang kecil, bagaimana hanya sekitar kita aja yang lihat. Ketika kita punya mimpi besar, kita katakan, Tuhan jadikan aku cahaya yang besar untuk menyinari dunia. Maka terjadi saudara. Mimpimu apa? Sampaikan untuk Tuhan. Tuhan berkati hidup saya. Tuhan angkat hidup saya. Berkati rumah tangga saya, usaha saya, bisnis saya. Supaya dengan berkat yang Tuhan berikan, aku akan memuliakan Engkau. Seperti itu, jangan mimpi kecil, mimpi besar. Jadi yang ketiga, mimpi besar, lakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Kejadian 12 ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saudara, Abraham punya mimpi besar. Tuhan taruh di hati Abraham.
Mimpi besar, bukan mimpi kecil. Sekali lagi, garis bawahi mimpi besar. Sekali lagi simpan dalam jiwamu. Mimpi besar, haleluya. Maka lakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Haleluya. Saudara, kalau kita punya mimpi besar, dampaknya hebat dan luar biasa. Kita akan menyinari dunia, bukan menyinari sekitar kita doang. Dunia. Artinya apa? Bermimpilah besar. Mau jadi atau tidak jadi, itu urusan Tuhan. Haleluya. Ketika kita punya mimpi besar, maka kami menciptakan hal-hal yang besar, hebat, dan luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat, rumusan yang keempat, ya, yang membuat kita berani percaya, yang keempat adalah kerja keras. Kalau kita bekerja keras, pasti kita mendapatkan hasil yang besar, hebat, dan luar biasa. Saya membaca kisah tentang Ishak. Alkitab mengatakan, maka menaburlah Ishak dan dia mendapat 100 kali lipat. Karena apa? Dia diberkati Tuhan. Ishak menabur. Artinya apa? Ishak orangnya kerja keras, bekerja keras. Haleluya. Saudara, kalau kita bekerja keras dan kita berdoa keras, pasti dahsyat, hebat, dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara, mari hidup mengasihi Tuhan, bekerjalah. Apapun bidangmu, pekerjaanmu, karirmu, profesimu, bekerjalah. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Haleluya. Mazmur 128 ayat 2 mengatakan begini. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya apa? Pekerjaan kita diberkati, usaha kita, mata pencarian kita, karir, apapun yang kita kerjakan, pasti berhasil. Karena apa? Kerja keras. Boro-boro orang yang malas dapatkan hasil yang besar, tidak ada. Pemalas belajar seperti dari apa? Dari semut. Alkitab mengatakan kalau orang malas, orang yang tidak bekerja keras belajar dari semut. Haleluya. Saudara, kalau kita bekerja keras, libatkan Tuhan, pasti dahsyat, hebat, dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini mengingatkan kita, bahkan menegur kita, mari kita bekerja keras dan libatkan Tuhan. Pasti hidup ini dahsyat, hebat, dan luar biasa. Dan yang kelima, rumusan yang kelima, melayani Tuhan. Ada satu pujian mengatakan, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Jadi rumusan kelima, yaitu melayani Tuhan. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti seorang karyawan bekerja di perusahaan. Saudara, ketika dia bekerja dengan baik, ya, dia rajin, pasti bosnya memperhatikan dia. Apalagi Tuhan Allah. Kalau kita melayani Tuhan, kita melakukan bagian kita menyenangkan Tuhan, walaupun capek. Saudara, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan menghargai apa yang kita kerjakan dalam melayani Dia. Haleluya. Lukas 22 ayat 27 mengatakan begini. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Artinya apa? Orang-orang yang melayani Tuhan, dia adalah pelayan. Yesus Kristus datang untuk apa? Untuk melayani. Bukan dilayani, sekali lagi. Yesus Kristus datang dari sorga, meninggalkan taktanya, meninggalkan akan sorganya untuk saudara dan saya. Artinya Yesus melayani, bukan dilayani. Artinya ketika kita melayani Tuhan, Tuhan akan menghargai kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan. Ia menaruh harapannya pada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melayani Tuhan, kita akan dihormati dan dihargai Tuhan. Dan hal-hal yang dahsyat, ajaib, heran Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, kita semua, supaya kita belajar mengasihi Tuhan, supaya kita tidak takut. Kita harus berani percaya bahwa bersama Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah, perkasa, dan luar biasa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk semua saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman ini. Hamba percaya mereka semua diberkati Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang sakit Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan. Yang belum punya pekerjaan Engkau berikan pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh Engkau berikan jodoh. Yang bergumul untuk dipromosikan, naik pangkat, naik jabatan, dalam nama Yesus Engkau berkati mereka semua. Hamba berdoa supaya mereka diberikan keberanian untuk percaya bahwa bersama Allah mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah, perkasa, dan hebat. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Tuhan itu baik dan saya percaya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Jangan lupa saudara bisa share akan khotbah ini. Saudara bisa like, subscribe, saudara bisa komen. Dan saya percaya memberkati orang-orang lain yang membutuhkan Tuhan. Haleluya. Amin. Saya Pastor Andra Talabesi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.